Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Semoga kalian selalu sehat walafiat sehingga kalian bisa mengikuti pembelajaran kali ini sekalipun dengan online dengan menyimak video, tapi tidak mengurangi keseriusan dan semangat untuk memahami dan mempelajari apa yang menjadi materi dalam pertemuan kali ini. Kesempatan ini mari kita mempelajari di KD 3.6, yaitu ketentuan ibadah haji dan umroh. Tapi sebelumnya marilah kita membaca bismillah terlebih dahulu. Semoga apa yang kita lakukan di media pembelajaran kali ini mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku, untuk kesempatan kali ini kita akan mempelajari ketentuan ibadah haji dan ibadah umroh. Seperti yang pernah saya sampaikan di kesempatan yang kemarin, sebagai permulaan bahwa haji ini adalah salah satu rukun Islam yang kelima. Bagi orang-orang yang mampu, maka wajib untuk melakukan ibadah haji. Nah, bagi orang-orang yang berkewajiban haji, untuk supaya hajinya itu sah, diterima oleh Allah, haji yang mabrur, tentu harus menguasai tata cara dan bagaimana langkah-langkah hal-hal yang harus diketahui. Yang pertama mungkin diantaranya adalah apa itu haji. Nanti kita akan mempelajari pengertiannya. Kemudian di sana ada wajib haji, syarat wajib haji, siapa-siapa yang berkewajiban haji, syarat sahnya haji, kemudian ada rukun haji, kemudian ada wajib haji, dan ada kesunahan-kesunahan di dalam haji dan larangan-larangan ketika sedang menjalankan haji. Baik anak-anakku, mari kita simak paparan berikut ini. Ibadah haji adalah menyengaja mengunjungi Baitullah di Mekah untuk melaksanakan rangkaian ibadah yang telah diatur ketentuan dan tata caranya oleh syariat agama Islam. Hukum melaksanakan ibadah haji adalah wajib bagi orang Islam yang mampu, dan kewajiban itu hanya sekali seumur hidup. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila," yang artinya mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang-orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Quran Surat Al-Imran ayat 97. Adapun syarat untuk pelaksanaan ibadah haji, yang pertama beragama Islam, artinya kalau non-muslim tidak diwajibkan melaksanakan ibadah haji. Yang kedua baligh. Yang ketiga berakal sehat. 4 merdeka. Dan yang kelima adalah mampu. Pengertian mampu di sini adalah baik itu secara finansial, ada biaya untuk perjalanan, untuk pulang, dan untuk keluarga yang ditinggalkan. Juga mampu secara fisik, tidak sakit dan lain sebagainya, dan juga keamanannya pun menunjang. Waktu pelaksanaan ibadah haji adalah di bulan Dzulhijjah. Dalam ibadah haji ada rukun haji dan juga wajib haji. Yang dimaksud dengan rukun haji adalah perbuatan yang harus dikerjakan pada waktu pelaksanaan ibadah haji dan tidak dapat diganti dengan membayar denda atau dam.
Jika salah satu rukun haji ditinggalkan, maka hajinya tidaklah sah. Yang termasuk ke dalam rukun haji adalah yang pertama ihram, 2 wukuf di Arafah, 3 tawaf ifadah, 4 sa'i, 5 tahallul, dan yang keenam tertib. Yang dimaksud dengan ihram adalah berniat melaksanakan haji dan memakai pakaian ihram. Adapun niat haji adalah nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala labbaik Allahumma hajja, yang artinya saya berniat haji dan berihram karena Allah Ta'ala, aku penuhi panggilanmu dengan haji. Adapun pakaian ihram untuk laki-laki ada 2 helai kain berwarna putih dan tidak berjahit, yang mana untuk laki-laki tidak boleh memakai pakaian yang berjahit, memakai alas kaki yang menutup, kemudian memakai tutup kepala dan memakai wangi-wangian. Adapun pakaian ihram untuk perempuan adalah seperti halnya mukena yang berwarna putih. Untuk perempuan tidak boleh memakai wangi-wangian, memakai penutup tangan, memakai niqab, cadar ataupun masker. Rukun haji berikutnya adalah wukuf. Wukuf adalah hadir di padang Arafah dari tergelincirnya matahari atau sekira waktu zuhur pada tanggal 9 Zulhijjah sampai dengan terbit fajar pada tanggal 10 Zulhijjah. Yang selanjutnya adalah tawaf ifadah. Tawaf adalah mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 putaran, dimulai dari Hajar Aswad dengan posisi Ka'bah berada di sebelah kiri. Artinya putaran tawaf melawan arah jarum jam. Yang selanjutnya ada sa'i. Sa'i adalah berjalan antara Bukit Sofa dan Marwah sebanyak 7 kali. Dimulai dari Bukit Sofa, kemudian ke Marwah, dan dari Marwah ke Sofa. Dari Sofa ke Marwah dihitung 1 kali, dan dari Marwah ke Sofa dihitung 1 kali juga. Setiap melintas di antara 2 pilar hijau, bagi pria disunahkan berlari-lari kecil, dan bagi perempuan cukup berjalan biasa sambil berdoa. Rukun haji berikutnya adalah tahallul. Tahallul yaitu mencukur rambut sekurang-kurangnya 3 helai. Tahallul dalam ibadah haji terbagi 2, yakni tahallul awal dan tahallul tsani. Seseorang boleh melaksanakan tahallul awal apabila sudah melaksanakan 2 amalan dari amalan berikut. 1. Melempar jumrah Aqabah pada tanggal 10 Zulhijjah. 2. Mencukur rambut. 3. Tawaf ifadah dan sa'i. Seseorang yang sudah tahallul awal terbebas dari larangan ihram kecuali berhubungan suami istri. Apabila ketiga amal di atas sudah dilaksanakan, maka termasuk tahallul tsani dan terbebas dari semua larangan ihram. Dan yang terakhir adalah tertib. Yang dimaksud tertib di sini adalah melaksanakan rukun-rukun haji sesuai dengan urutannya. Yang pertama dilakukan pertama dan yang terakhir dilakukan terakhir. Selanjutnya ada wajib haji. Yang dimaksud dengan wajib haji adalah rangkaian kegiatan yang harus dilaksanakan dalam ibadah haji. Jika salah satu atau sebagian wajib haji ditinggalkan, ibadah hajinya tetap sah, tetapi harus membayar dam atau denda. Yang termasuk ke dalam wajib haji adalah 1. Ihram dari miqat, 2. Mabit di Muzdalifah, 3. Jumrah Aqabah, 4. Mabit di Mina, 5. Melempar 3 jumrah yakni ula, wusta, dan Aqabah, 6. Tawaf wada, dan 7. Meninggalkan larangan haji. Yang pertama dari wajib haji adalah ihram dari miqat. Miqat haji ada 2 macam, yaitu miqat zamani dan miqat makani. Miqat zamani adalah batas waktu musim haji. Menurut mayoritas ulama, miqat zamani dimulai pada tanggal 1 Syawal sampai terbit fajar pada tanggal 10 Zulhijjah.
Sedangkan mikot makani adalah batas tempat untuk memulai ihram haji dan umrah. Yang kedua dari wajib haji adalah mabit atau bermalam di Muzdalifah. Mabit di Muzdalifah dilakukan dari maghrib hingga subuh pada tanggal 10 Dzulhijjah. Ketika di Muzdalifah, para jemaah haji mengambil kerikil untuk pelaksanaan jumroh. Yang ketiga, melempar jumroh Aqobah. Melontar jumroh Aqobah dilaksanakan pada tanggal 10 Dzulhijjah sebanyak 7 kali. Setiap kali melempar jumroh harus dengan mengangkat tangan dan berdoa, Allahu Akbar, Allahumma ij'alhu hajjan mabruran wa dzanban maghfuran. Selanjutnya adalah mabit di Mina. Bermalam di Mina dilaksanakan pada hari tasyrik atau pada tanggal 11, 12 atau tanggal 13 Dzulhijjah. Yang kelima, melempar ketiga jumroh. Prosesi jumroh yang tiga ini dilaksanakan pada hari tasyrik dan harus berurutan dari ula, wusto, dan aqobah. Masing-masing jumroh dilakukan sebanyak 7 kali. Yang keenam, tawaf wada. Tawaf wada adalah tawaf ketika ingin meninggalkan kota Mekah. Yang terakhir dari wajib haji adalah menjauhi segala hal yang dilarang ketika melaksanakan ibadah haji. Selanjutnya kita akan membahas tentang sunnah dalam ibadah haji. Yang dimaksud dengan sunnah haji adalah sesuatu yang jika dilaksanakan akan mendapat pahala dan jika ditinggalkan maka hajinya tetap sah. Adapun yang termasuk dari sunnah haji adalah yang pertama, mandi besar ketika hendak ihram. Yang kedua, membaca talbiyah, yakni labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika labbaik, innal hamda wan ni'mata lak, wal mulka la syarika lak. Yang artinya, aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah, aku datang memenuhi panggilanmu, aku datang memenuhi panggilanmu, tidak ada sekutu bagimu, sesungguhnya segala puji, nikmat, dan segenap kekuasaan hanya milikmu, tidak ada sekutu bagimu. Yang selanjutnya yang termasuk sunnah haji adalah tawaf kudum. Tawaf kudum adalah tawaf yang dilaksanakan ketika pertama kali memasuki kota Mekah. Sunnah selanjutnya adalah salat 2 rakaat sesudah melaksanakan tawaf, kemudian melaksanakan haji ifrad. Haji ifrad adalah mendahulukan haji dan melaksanakan umrah. Dan masih banyak lagi hal-hal yang menjadi sunnah dalam ibadah haji. Teman-teman sekalian, alhamdulillah pembahasan kita hari ini sampai di sini, yang mana kita tadi telah membahas tentang pengertian haji, dalil tentang haji, rukun haji, wajib haji, dan sunnah haji. Demikianlah anak-anakku, semoga bermanfaat. Tetap semangat, jangan lupa belajar di rumah dengan membaca buku-bukunya. Dari kesempatan ini, mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.